Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Darmawan dari kelas 4A Periklanan. Ingin mempresentasikan tentang krisis manajemen analisis dari PS Store. Yang pertama, isu dari background-nya ini saya akan menjelaskan tentang PS Store terlebih dahulu, yang dimana merupakan perusahaan gadget yang famous, yang terkenal di kalangan masyarakat, khususnya di sosial media, milik Putra Siregar sekaligus owner dari PS Store tersebut. Di sisi lain, ia juga aktif di YouTube channelnya dan dikenal aktif dengan banyak public figure dan aktif juga berbagi gadget gratis melalui giveaway, serta harganya yang murah. PS Store menjadi banyak incaran di semua kalangan masyarakat. Lalu permasalahannya yaitu sejak awal berdirinya tahun 2014 di Batam, kini PS Store punya toko pusatnya di Condet, Jakarta Timur hingga saat ini. Berawal dari penyidikan yang dilakukan oleh Bea Cukai sejak 2017 karena diduga melakukan penjualan ponsel ilegal. Kemudian pada Juli 2020, owner PS Store diciduk oleh pihak Bea Cukai. Putra Siregar pun ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Barang buktinya yaitu 190 ponsel bekas, uang hasil penjualan senilai 61,3 juta yang diduga barang selundupan karena tidak ada dokumen kepabeanannya. Lalu harta kekayaan tersangka berupa uang tunai senilai 500 juta, seharga rumah seharga 1,15 miliar, dan rekening bank berisi 50 juta juga akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda. Lalu untuk isu Trina, pohon isunya dengan analisis mengapa PS Store mengalami pencemaran nama baik dan mengalami penurunan penjualan, karena problemnya pelanggan berhenti berlangganan di PS Store dan pelanggan berhenti mengikuti kegiatan PS Store di sosial medianya. Lalu alasannya reasonnya itu pelanggan ingin melakukan pembelian di store lain, terus pelanggan tidak ingin melakukan pembelian di PS Store. Lalu analisis to be performance-nya, pelanggan sudah tidak ingin lagi mengunjungi PS Store lagi. Pelanggan sebenarnya masih ada ketertarikan dengan PS Store, tetapi lebih tertarik dengan tawaran store lain. Jadi intinya pelanggan tidak ingin belanja di store di PS Store dan lebih baik belanja di store lain yang lebih terpercaya. Lalu selanjutnya mereka tidak ingin melakukan pembelian di PS Store. Lalu pelanggan pindah ke store lain yang lebih aman. Pelanggan tidak berkunjung ke PS Store lagi sama sekali. Jadi PS Store pun tokonya tidak ada yang mengunjungi, dan karena pelanggannya yang pindah ke store yang lebih aman. Selanjutnya pelanggan berhenti mengikuti kegiatan di sosial media PS Store. Pelanggan lebih tertarik dengan konten penawaran di sosmed store lain. Terus juga pelanggan unfollow akun sosmed udah pasti. Kenapa pelanggan tertarik pada konten berupa penawaran di store lain? Karena pelanggan tidak lagi tertarik dengan berbagai penawaran di sosmednya. Pelanggan lebih sering mengunjungi akun sosmed store lain. Lalu pelanggan unfollow akun sosmed, pelanggan follow akun store lain jadinya. Jadi lebih mengikuti store lain ketimbang PS Store. Pelanggan tidak kembali melihat konten penawaran di sosmed PS Store, karena tidak percaya lagi dengan iming-iming yang diomongin, dipromosikan dari PS Store tersebut. Selanjutnya ke pohon masalahnya. Pada bagian objektif, yaitu memulihkan kembali retensi pelanggan dan reputasi PS Store positif. Dan ide dari saya yaitu membuat campaign berupa ambient ads di satu tempat pusat perbelanjaan umum atau di tempat pusat yang menarik perbincangan audiens sehingga bisa viral dan menjadi bahan perbincangan di sosial media. Dengan melakukan berbagai penawaran berupa diskon dan giveaway di sosial media pada biasanya. Challenge-nya, tantangannya yaitu bagaimana PS Store dapat meningkatkan retensi pelanggan dan reputasi brand kembali semula. Dengan alasan pengen
mengembalikan citra nama investor dan mendorong peningkatan penjualan kembali. Lalu membuat pelanggan mengikuti kembali lagi sosial medianya. Yang mengembalikan citra nama ini dengan solusinya memberikan keyakinan tentang kualitas daripada produk yang ada di PA Store, menguatkan eksistensi di kalangan pelanggan. Maksudnya eksis kembali di kalangan pelanggan dengan memberikan berbagai konten yang unik yang mampu membuat konsumen tertarik. Salah satunya membuat ambient ads dan menjual dengan bukti bahwa produk tidak ilegal berupa surat perizinan atau sertifikat. Terus menampilkan pada eksistensi ini bisa menampilkan perizinan dan keorisinalitasan produk di toko. Terus memberikan gadget secara gratis juga melalui giveaway oleh public figure sehingga konsumen menjadi semakin yakin kembali dengan PA Store. Jadi public figure itu yang mampu membuat konsumen kembali percaya lagi dengan PA Store. Lalu di bagian konten bisa membuat konten menarik di sosial media, salah satunya berupa video klarifikasi yang menarik pelanggan kembali ke PA Store. Lalu mengajukan undangan, bisa mengajukan undangan di podcast melalui media YouTube seperti Close the Door yang memiliki jutaan subscriber dan penonton yang kritis, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu. Lalu masalah yang dan tantangan, masalahnya dari latar belakang yang tadi berpengaruh terhadap PA Store itu sendiri, mengalami pencemaran nama baik udah pasti dan mengalami penurunan jualan. Pencemaran nama baik terlihat banyaknya pembicaraan sentimen negatif di sosmed, khususnya di komentar atau di Twitter. Berbagai sentimen negatif tersebut membuat masyarakat luas berpandangan buruk terhadap PA Store. Selain itu penurunan penjualan udah pasti, yang tadinya ramai jadi tokonya sepi. Tantangannya mengembalikan pandangan masyarakat ke arah positif tentang PA Store supaya memberikan citra nama baik dan mendorong peningkatan penjualannya kembali. Gitu. Hipotesis dan akar penyebabnya yaitu hipotesis yang saya tulis bahwa banyak pandangan buruk masyarakat mengenai PA Store yang dan penjualan yang menurun, dan tantangan kita memberikan pendekatan dalam mendorong pelanggan kembali supaya terus mempercayai PA Store. Penyebabnya permasalahan yang ada, para konsumen juga udah menjadi pelanggan di PA Store menjadi berhenti pelangganan. Yang tadi berlangganan jadi nggak berlangganan. Dan nggak percaya lagi dengan kelegalannya. Di dalamnya juga pelanggan mengunfollow sosial media dan berhenti mengikuti aktivitas PA Store di sosmed. Kemungkinan alasannya hilangnya rasa kepercayaan pelanggan PA Store ketika di sisi lain banyak kompetitor store lain. Maka dari itu pelanggan berpindah ke store lain. Dari segi konten juga konsumen hilang kepercayaan dan lebih memilih konten lain untuk dilihat. Konten store lain untuk dilihat. Solusinya dapat memutarbalikkan pandangan konsumen terhadap PA Store, yaitu berawal dari menjual stok barang yang sudah legal sehingga memberikan keyakinan konsumen tentang kualitas daripada produk yang ada di PA Store dan meningkatkan eksistensi PA Store di kalangan masyarakat. Dan kalau saya membuat konten yang menarik di sosmed yang mengundang pembicaraan masyarakat. Tindakan yang dilakukan memulihkan kembali retensi pelanggan dan reputasi PA Store yang positif. Dan ide saya yaitu membuat campaign berupa ambient ads di satu pusat perbelanjaan umum yang menarik perhatian dan memancing perbincangan audiens di sosial media sehingga bisa viral, dan terus melakukan berbagai penawaran berupa diskon dan giveaway di sosial medianya. Nah, ini adalah contoh visualisasi ambient ads yang saya buat untuk PA Store. Ini jadi seakan-akan menggambarkan handphone yang diborgol di dalam kurungan penjara. Jadi seakan-akan orang yang memiliki makna, orang yang melakukan tindakan mengilegalkan barang itu bisa masuk jeruji besi gitu. Dan gambaran visualisasi tanah retak atau ubian retak ini menggambarkan bahwa ponsel ilegal belum tentu awet dan udah pasti itu bakal mengalami kerusakan dan crash di pertengahan gitu, pertengahan pemakaian. Nah, terus juga saya mau bikin kata-kata yang
mungkin mencuri perhatian. Ini contohnya bikin PHP, beli murah tapi bodong. PHP-nya ini kita ambil dari kata HP. Jadi ini kita ini tentang HP tanpa menyantumkan nama Play dulu di sini, tanpa mencantumkan nama Play. Lalu di sini ada kata-kata lagi, dikira BM bikin bad mood, betulnya BM black market. Terus ekstra murah bikin melek, tapi nyatanya kualitas jelek. Terus di sini harga masuk akal, barang nggak ilegal. Jadi ditaruh di tempat umum sehingga orang-orang pada lihat yang di tempat umum itu pada penasaran apa nih gitu. Terus kita juga bisa memakai buzzer buat memulai pembicaraan di sosmed dan meramaikannya gitu. Terus tidak masalah setelah itu bikin video ads di televisi yang dimana latar belakang dari video ads itu menampilkan ini visual ini. Nah, jadi dibicarakan tentang kenapa sih ada visual ini gini dan endingnya baru mengarah pada PS Store. Jadi seakan-akan PS Store menjadi toko yang aman dan barang-barang yang dan menjual barang-barang yang legal gitu. Krisis overview-nya terakhir di sebelum krisis yaitu PS Store menjual gadget dengan harga sangat murah dan membuat curiga yang dilakukan penyelidikan oleh Bea Cukai sejak 2017 karena setelah diselidiki ternyata Pastor terluka melakukan penjualan ponsel ilegal. Lalu during the krisisnya nama Pastor menjadi tercemar di kalangan masyarakat, banyak sentimen negatif di komentar sosmed dan Twitter dan trending di Twitter dibarengi dengan menurunnya tingkat penjualan. After the krisisnya nama Pastor membaik, retensi pelanggan, reputasi Pastor kembali positif dan Pastor kembali konsistensi melakukan kegiatannya di sosial media serta meningkatnya kembali penjualan. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.